Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah. Semoga Anda di sana juga mendapatkan nikmat sehat walafiat, keluarga Anda juga demikian. Dan mudah-mudahan kita dalam menghadapi COVID-19 yang trennya makin naik sekarang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, jangan lupa bantu channel ini untuk tetap berkembang dengan cara like, subscribe, kemudian comment and share kalau sekiranya Anda anggap video-video yang ada di channel ini memberikan manfaat untuk banyak orang ya. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan satu satu pandangan ya. Sebenarnya saya pernah menyampaikan hal ini di awal-awal ya, terkait dengan bagaimana kita menghadapi COVID ya, tentang bagaimana masyarakat menghadapi COVID dan bagaimana pemerintah menghadapi COVID ya. Dulu kita berdebat, para ulama kita berdebat terkait dengan tata cara sholat ya, harus berjarak antara 1 sampai 1,5 meter, kemudian harus menutup masker dan seterusnya ya. Kemudian kesini banyak orang menyaksikan terkait dengan COVID ini. Benarkah dia sebagai penyakit yang pandemik, maksudnya penyakit pandemik alami, atau pandemiknya dibuat ya, buatan gitu. Ada yang rekayasa, ada yang setting dan seterusnya ya. Wallahu alam, kita tidak tahu ya. Hanya Allah yang tahu terkait dengan entah ini settingan atau entah ini rekayasa atau entah ini buatan manusia yang sengaja ditebar untuk menggaduhkan dunia ya. Meskipun sudah mulai banyak kajian-kajian sekarang yang membuat kita tercengang ya, termasuk banyak suara-suara dokter internasional yang juga menyaksikan dan bahkan membantah dengan nyata bahwa COVID ini adalah pandemi ya. Teman-teman sekalian, satu video yang menurut saya ini baik untuk dicontoh oleh seluruh negara yang notabene mengakui keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih negara itu mayoritas muslim. Ya. Apa yang dilakukan oleh negara Brunei Darussalam dalam menghadapi COVID-19. Pemimpinnya tampil dan menyampaikan kepada rakyatnya bahwa menghadapi COVID-19 harus dihadapi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan yang harus dikuatkan adalah menguatkan membaca Al-Quran ya. Menguatkan membaca Al-Quran, kemudian menguatkan ibadah-ibadah, sholat di masjid, sholat berjamaah, itu dikuatkan ya. Dan Masya Allah ya, mereka Brunei Darussalam meyakini betul pertolongan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di negara mereka. Klaim mereka COVID sudah hampir zero, hampir nggak ada ya. Karena dia kuatkan membaca Al-Quran dan dia meyakini bahwa Al-Quran adalah syifa, cahaya, syifa, obat untuk seluruh penyakit. Maka itu yang diserukan oleh pemimpinnya, itu yang disampaikan oleh pemimpinnya. Dan dia tidak sibuk dengan skema-skema ekonomi yang, mohon maaf, membuat negaranya melarat ya. Dia fokus menyuruh rakyatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biqudratillah, biiznillah ya, negara mereka sudah hampir ya, selesai dari COVID. Bagaimana videonya teman-teman sekalian? Check it out.
kita telah memakainya bersama-sama SOP biasa sebagai perisai bersepadu. Dan alhamdulillah, kesan dari penggunaan perisai bersepadu ini, Brunei Darussalam telah dilihat sedang dibentengi oleh keberkatan yang menakjubkan yang menjadikannya terselamat daripada serangan wabak. Ini adalah situasi luar biasa di mana kita jangan menganggapnya sebagai ringan sahaja. Beta secara pribadi amatlah meyakini perkara ini, bahawa apa jua jenis virus yang membentuk wabak tidak akan mampu untuk melangkahi ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh itu makanya, kita orang Islam janganlah berenggang dari Al-Quran dalam makna, jangan lari dari membacanya. Beta berharap kita orang-orang Brunei akan menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai budaya sepanjang zaman. Artinya, semua generasi kita, sama ada yang sedia ada maupun yang akan lahir kemudian, adalah generasi-generasi yang membaca Al-Quran belaka. Betapa bertuahnya negara jika harapan beta ini tercapai. Kerana Al-Quran jika terus dibaca oleh rakyat dan penduduk, tidak diragukan lagi, negara akan mendapat berkat dan berhias dengan cahaya. Kerana bukankah Al-Quran itu memang ia cahaya? Cahaya Al-Quran bukan seperti cahaya lampu atau pelita, tetapi cahaya Al-Quran mampu untuk menerangi hati sanubari dan menerangi kehidupan, bahkan menerangi alam kubur menurut agama. Siapakah yang tidak mahu untuk mendapat cahaya yang seperti ini? Pada hemat beta, semua kita adalah mahu. Ya, teman-teman sekalian, itu videonya ya. Kita lihat bahwa mereka sudah hampir selesai. Kita doakan semoga negara tetangga kita Brunei Darussalam betul-betul zero dari COVID-19 atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Iya teman-teman sekalian, mestinya negara-negara yang notabene mayoritas muslim ya, mencari jawaban untuk menyelesaikan pandemi ini dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena sudah banyak disampaikan oleh para asatiz, para alim ulama ya, terkait dengan bagaimana ketika wabah itu terjadi ya, bagaimana menyelesaikan wabah ya, itu ada panduannya dalam Al-Quran. Ada ayat yang menunjukkan itu, ada hadis yang menunjukkan itu, dan banyak pakar kita di sini. Tapi kita biarkan, pemimpin kita membiarkan mereka diatur oleh, mohon maaf, notabene orang yang tidak beragama, orang yang gak mengenal Tuhannya, yang membuat insting-instingnya, yang membuat kajian-kajian ilmiah katanya ya, dan kajian-kajian yang gagal semua ya. Dan apa yang terjadi? Mengikuti ya, solusi-solusi yang diberikan oleh mereka yang sama sekali tidak menyentuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, gagal dan melarat ya. Coba kalau dari awal, dan sudah banyak ustadz mengatakan ya, justru kita kuatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat didorong untuk ke masjid dengan saf yang rapat, bukan saf yang berjarak ya. Karena masjid pasti bersih, masjid pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala
Jangan pakai asumsi orang kafir, orang yang nggak paham agama, yang dia tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah baca hadis. Iya kan? Coba sekarang, rata-rata negara yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelesaikan pandemi ini, yang konon katanya pandemi, kita juga nggak tahu benarkah ini pandemi, ya. Menyelesaikan dengan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bermunajat kepada Allah, membuat masyarakat mereka semakin dekat kepada Allah. Pemimpinnya menganjurkan masyarakatnya untuk dekat kepada Allah. Salah satunya Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah segera bebaskan dari COVID-19. Bagaimana dengan negara kita? Kita berharap semoga pemimpin kita menyuarakan hal yang sama, mendorong seluruh umat manusia datang ke gereja, datang ke masjid, datang ke kelenteng, datang ke pura dan seterusnya, bermunajat kepada Tuhan, kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya. Jangan dengan skema ekonomi, kemudian di sana banyak korupsi dan seterusnya, bangkrut negara kita lama-lama, kemudian utang lagi, ngeri kita. Ya. Ayo para pemerintah, ya, para alim ulama, ya, yuk saatnya, ya, kita mandatkan rakyat untuk setiap hari, setiap selesai sholat, hendaknya membaca Al-Quran dan titip doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera bebas Indonesia dari COVID. Ya. Dorong mereka untuk berbondong-bondong ke masjid, merapatkan saf, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera Indonesia bebas dari COVID. Ya. Jangan pernah suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bersuuzon bahwa nanti ada klaster masjid kalau kita pakai sholatnya sholat rapat. Alhamdulillah, di masjid kami dari sejak awal masjidnya safnya rapat, dan alhamdulillah biqudratillah biiznillah hingga saat ini jamaah masjid satu pun, ya, Allah lindungi dari COVID. Alhamdulillah, Allah lindungi dari COVID. Dari awal safnya rapat, yang mau rapat. Adapun yang mau jarak sejengkal silahkan, nggak masalah. Tapi ini membuktikan bahwa masjid Allah jaga dari COVID. Sekali lagi, masjid Allah jaga dari COVID. Maka pemerintah, jika Anda ingin COVID ini segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama negara-negara muslim, ayo dorong rakyat Anda untuk datang ke masjid, ya, datang ke tempat-tempat ibadah, bermunajat kepada Allah. Sholatnya bagi muslim, rapatkan safnya. Insya Allah, Allah akan segera sernahkan virus ini dari muka bumi, khususnya Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.